setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto.
Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah sepucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah sepucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa para jamaah disambut wakil Bupati tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Salah seorang Ya, jamaah kemudian asal desa seperti apa Panete, hasil Kecamatan otopsi Marteng Jaya, jasad Hajar korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan Hajar laras Rusdi pendek mengaku jenis bersyukur revolver, dapat kembali ke satu Sidrap butir dalam selongsong keadaan peluru, sehat. satu butir proyektil, dan satu helai Jemaah kaos lainnya yang berlubang di bagian dada, di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka Hajar tembak Jumaria yang masuk di dada menyatakan kiri perjalanan yang dari Jeddah merusak hingga organ Rusia vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi Winando? menyatakan perjalanan dari Jeddah hingga Ya, tiba di dari Sidrap hasil berlangsung lancar tanpa kendala berarti. perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Kloter 2 UPG ini menandai selesainya Baik, terima rangkaian kasih atas perjalanan laporannya ibadah Winando haji Da bagi Vinci, ratusan jurnalis jamaah Tribun asal Sumsel. Sidrap. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, Harkam Timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Berima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Syukur dapat kembali ke sidrap dalam keadaan. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Haja Husni mengaku bersyukur Ya, dapat dari kembali ke hasil sidrap dalam keadaan sehat. perkembangan Haja Jumaria saat ini tengah mendapatkan didalami penyidik dalam Polres keadaan Oki sehat. guna Jemaah mengungkap lainnya- secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, Harkam Timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima.
Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Ke tengah kehidupan Baik, bermasyarakat. sejauh ini Demikian dari Tribun pihak Podcast kali ini. polisian Saksikan sendiri apakah beragam sudah berita memberi menarik. keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap Download secara Tribun X utuh motif sekarang. dan rangkaian peristiwa. Menghadirkan Rima. lokal menjadi Indonesia. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam Selesaikan ibadah. kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan
siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1.
Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan Jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam Tipmas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando. Tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Terima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver
1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada, di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama korban berteriak histeris. Pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak
mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat,
telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian
tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando?
Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak
melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Suji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto.
Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA.
Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E,
Margo Bakti, Kecamatan Suji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah
sepucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada, di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan.
Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah sepucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Namun tetap mengandung pesan. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok.
Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian
dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Suji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke,
Dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, Harkam Timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku
Hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok.
Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Wali Kota Makassar. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando?
Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan Jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak
melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada, di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH
yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Selain itu, Munafri juga Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Selain itu, Munafri Saya juga hormati menekankan rekan-rekan bahwa status sebagai dari media rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan
meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, satu butir selongsong peluru, satu butir proyektil, dan satu helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando?
Ya, dari hasil khusus menyinggung kebiasaan perkembangan sebagian ASN yang saat langsung ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak
melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rima. Olahkan atau menjaminkan Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya Wali Kota seseorang. Makassar, Munafri Arifudin, Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH
yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA, di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah
dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta Wali barang Kota buktinya. Makassar, Munafri Arifudin, Terima kasih menyerahkan upaya surat dari keputusan rekan-rekan pengangkatan Polres kepada Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada, di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Dalam sambutannya, Munafri mengingatkan Baik, sejauh ini PNS dari agar pihak tidak polisian sendiri menyepelekan apakah hukum sudah SK memberi keterangan yang terkait baru saja mereka terima. pemeriksaan Bahkan sejumlah sejak saksi, Agustus Winando? menyinggung kebiasaan sebagian ASN Ya, yang dari langsung hasil memperbolehkan atau menjaminkan
perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Kali ini saksi Saya hormati rekan-rekan dari media rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri satu kali menggunakan satu pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat
sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA.
di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan
pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana
tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan
pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam Timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana
tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan
pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana
Tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah sepucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan
pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, Harkam Timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Sat Intelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Suji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku beserta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana
tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya. Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa. Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan
pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional. Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rima. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima.
Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026, sekira pukul 02.00 dini hari, di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi tewasnya pemuda di Oki saat live streaming ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel Winando Da Vinci. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi rekan Rima dan para pemirsa Tribun News dimanapun sedang berada. Memang pada hari Senin 1 Juni 2026 dini hari, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi peristiwa tertembaknya seorang pemuda berinisial SH yang dilakukan oleh rekannya sendiri berinisial MCA. Di mana tragedi berdarah ini bermula ketika korban dan pelaku berkumpul di dalam kamar rumah salah seorang saksi inisial F di Blok E, Desa Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, tepat di pukul 2 dini hari. Saat itu keduanya diketahui sedang asik berinteraksi dengan netizen di siaran langsung aplikasi TikTok. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kapolres Oki, AKBP Eko Rubianto. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa bermula saat pelaku dan korban berada di dalam sebuah kamar sedang melakukan siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Petaka muncul saat pelaku hendak beranjak keluar kamar, tiba-tiba suara letusan nyaring dari senpi memecah keheningan malam. Tak berselang lama, korban berteriak histeris meminta pertolongan. Saksi yang terkejut langsung memeriksa kamar dan mendapati korban sudah tergeletak lemas sambil memegangi dada yang bersimbah darah. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan akibat luka tembak yang terlalu parah. Rima. Baik, Winando, kemudian bagaimana proses penangkapan terduga pelaku dan bagaimana pengakuannya? Ya, sejak mendapati laporan tersebut, pihak Satreskrim Polres Oki, Satintelkam, dan Polsek Mesuji langsung bergerak melakukan pemburuan. Hasilnya tepat sekitar pukul 2 atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat,
hari yang sama atau Senin 1 Juni kemarin, pelaku dapat diamankan tanpa perlawanan. Di mana Kapolres menyebut begitu menerima laporan, kami langsung memerintahkan tim gabungan bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah pelaku berhasil diamankan di hari yang sama hingga proses hukum segera berjalan. Pengungkapan ini cepat merupakan wujud komitmen dari Polres Oki dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan setiap tindakan pidana ditangani secara profesional, Rima. Ya, kemudian seperti apa hasil otopsi jasad korban dan menderita luka di bagian mana saja? Oke, dari hasil penangkapan itu pula didapati sebuah pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil, dan 1 helai kaos yang berlubang di bagian dada. Di mana menurut Kapolres berdasarkan hasil otopsi dari tim medis, penyebab pasti kematian korban murni karena luka tembak yang masuk di dada kiri yang merusak organ vitalnya, Rimas. Baik, sejauh ini dari pihak polisian sendiri apakah sudah memberi keterangan terkait pemeriksaan sejumlah saksi, Winando? Ya, dari hasil perkembangan saat ini tengah didalami penyidik Polres Oki guna mengungkap secara utuh motif dan rangkaian peristiwa, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel. Selamat kembali bertugas. Yang saya hormati rekan-rekan dari media, rilis ungkap kasus kejadian tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 sekira pukul 02.00 dini hari di lokasi di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Terjadi tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan korban inisial SH meninggal dunia, usia 18 tahun, belum bekerja, alamat di Blok E, Margo Bakti, Kecamatan Mesuji. Kemudian pelaku inisial MCA, pelaku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kami Polres Oki bertindak tegas terhadap semua kegiatan, kejadian, tindak pidana apapun, terutama yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kami bertindak tegas dan alhamdulillah dalam waktu 12 jam kita bisa berhasil mengamankan pelaku serta barang buktinya. Terima kasih upaya dari rekan-rekan Polres Oki, dibantu dari tokoh masyarakat bahwa kita komitmen Kabupaten Oki tetap kondusif, harkam timas tetap terjaga. Aku menembak ke arah dada sebelah kiri 1 kali menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan. Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1. Seorang pemuda berinisial SH Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir tewas saat melakukan siaran langsung di aplikasi media sosial TikTok. Korban tewas bersimbah darah di dalam kamarnya setelah dada kirinya tertembak senjata api rakitan milik temannya berinisial MCA. Kurang dari 12 jam, tim gabungan berhasil meringkus pelaku tanpa perlawanan.